Halo guys, kembali lagi kita akan mereview film animasi yang kalian tunggu-tunggu. Judulnya Raya and the Last Dragon. Film ini rilis di tahun 2021. Menceritakan seorang gadis yang mencari naga terakhir di saat dunia sedang kacau, yang mana sang naga dipercaya dapat menyelamatkan kekacauan dunia. Dan inilah full spoiler dari film Raya and the Last Dragon. Diceritakan 500 tahun lalu ada sebuah negeri yang bernama Kumandra. Di sana manusia dan para naga hidup berdampingan dengan damai. Suatu ketika kedamaian itu sirna saat ada wabah bernama Dron menyerang negeri itu. Dron mengubah semua makhluk hidup menjadi sebuah batu. Kemudian para naga berjuang sekuat tenaga melawan wabah tersebut. Namun mereka tak sanggup menghentikannya. Dan di saat terakhir, muncullah naga terakhir yang bernama Sisu, sedang memusatkan sihirnya menjadi sebuah permata. Dan dengan kekuatan permata itu, ia berhasil menghentikan wabah Duran yang ada di Kumandra. Semua manusia selamat dan tak lagi menjadi batu. Namun tidak dengan para naga, termasuk Sisu yang hanya menyisakan permatanya saja. Namun permata itu malah menimbulkan kekacauan lagi saat para manusia yang serakah memperebutkannya. Karena peperangan itu, negeri Kumandra kembali terpecah menjadi 5 bagian. Scene berpindah ke 500 tahun kemudian. Seorang gadis bernama Raya memasuki sebuah kuil tempat permata itu ditinggalkan. Dengan hati-hati akan jebakan yang ada, ia menyuruh hewan kesayangannya yang bernama Tuk-Tuk untuk membantunya. Kemudian ia membuka pintu rahasia permata Sisu. Lantas ternyata ada seorang penjaga di sana. Kemudian pertarungan pun tak terhindarkan. Dan ternyata penjaga itu adalah ayahnya Raya yang sedang melatih Raya sebagai penjaga permata. Jadi, di mana semua orang sedang memperebutkan permata, namun keluarga Raya malah menjaga permata tersebut, guys. Lalu di saat mereka sedang berjalan menuju dapur, ayahnya memberitahu kalau dia berniat menyatukan kembali Kumandra dengan mengundang beberapa desa untuk datang. Desa-desa ini terdiri dari Desa Ekor, Cakar, Tulang, dan Desa Taring. Tak lama kemudian, keempat desa itu pun tiba. Saat suasana menegang, Raya mengajak mereka untuk makan bersama. Dan di sini ia berkenalan dengan anak ketua desa Taring yang bernama Namari. Mereka berdua pun menjadi dekat karena sama-sama pecinta legenda Naga Sisu. Hingga akhirnya Namari memberikan kalung Naga Sisu padanya, serta mengatakan jika naga terakhir yang bernama Sisu sedang tertidur di ujung sungai. Raya yang udah percaya padanya mengajak Namari untuk melihat permata Sisu yang selama ini desa hati jaga. Namun tak disangka Namari mengkhianati Raya dengan tujuan untuk mengambil permata Sisu tersebut. Mereka pun bertarung, guys. Sayangnya Namari berhasil memberikan kode kepada sang ibu. Ayah yang melihat hal tersebut langsung menolong Raya. Awalnya ayah tak ingin terjadi pertumpahan darah di situ. Namun ternyata malah ada seseorang yang memanahnya. Seketika itu juga para warga berebut mengambil permata Sisu. Namun malah jatuh dan permata itu pecah. Di saat itu juga Duran terbebas kembali dan menyerang mereka. Lantas ayah mengambil potongan permata untuk menaklukkan Duran, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ayah yang menyadari jika dirinya tak bisa selamat, menyuruh Raya untuk menyimpan pecahan permata dan melemparkan Raya ke dalam sungai. Scene berpindah ke 6 tahun kemudian. Raya menjadi pengembara untuk mencari keberadaan Sisu. Ketika hampir sampai di sungai terakhir, ia dikagetkan dengan kedatangan Duran yang menyerangnya. Tapi hal itu bisa diatasinya dengan cepat. Lalu ia berdoa di sungai terakhir kalau Sisu ada di tempat tersebut, dan ternyata usahanya tak sia-sia.
Seketika doanya pun terkabul. Setelah itu Raya bercerita kalau dunia yang Sisu selamatkan sedang kacau karena permata Sisu telah pecah akibat dirinya. Walaupun ia punya potongan dari permata tersebut, Sisu tak bisa mengembalikannya secara utuh. Karena yang sebenarnya adalah permata itu dibuat oleh saudara-saudaranya Sisu. Ketika Sisu memegang permata tersebut, tiba-tiba saja ia menjadi bercahaya. Ternyata batu permata itu memiliki sihir yang dimiliki adiknya. Mereka juga menyadari jika Sisu terhubung dengan batu permata, yang artinya ia bisa menyelamatkan dunia dengan mengumpulkan potongan batu permata dan menggabungkannya. Tanpa disadari, Namari mengejar Raya dan menemukan barang miliknya yang terjatuh akibat serangan Duran. Dengan cepat, Namari mengejar Raya. Kemudian Raya memberitahu Sisu bahwa setiap desa memiliki pecahan permata. Sampailah mereka di depan pintu desa Ekor. Satu persatu rintangan pun mereka lewati, dan sampailah mereka di tempat potongan permata tersebut. Ketika berhasil mengambil permata dan Sisu memegang batu itu, tiba-tiba Sisu berubah menjadi manusia. Namun datanglah Namari di sana, dan terjadilah kejar-kejaran. Raya yang sadar kalau hewan yang ditungganginya takut air, ia pun malah loncat ke air untuk menaiki perahu yang ada di dermaga. Dan Raya memberikan batu giok pada Bon agar bisa segera pergi menjalankan kapalnya. Dan karena perahu jalannya lama, Sisu pun membantu laju kapal tersebut. Kemudian mereka menuju desa Cakar. Di sisi lain, Namari memberikan penghormatan saat melewati patung para naga. Pada malam harinya, Duran terlihat sangat jelas. Nah, di sini Sisu menjelaskan kalau drone itu terlahir dari perselisihan manusia. Ia selalu menunggu saat lengah untuk menyerang manusia. Mendengar itu, mereka menjadi ingat akan keluarganya yang telah menjadi batu dikarenakan Duran. Sampai di desa Cakar, Raya memperingatkan Sisu kalau di desa ini penuh dengan copet dan penipu. Lalu, Raya pergi bersama Tuk-Tuk agar Sisu tidak berada di dalam bahaya. Namun siapa sangka, di saat Raya sedang berjalan, ia melihat bayi yang sedang menangis. Raya yang iba langsung menolongnya. Tapi ternyata, hal itu adalah seorang penipu yang menginginkan potongan permata Sisu. Raya langsung mengejarnya, hingga akhirnya para penipu tersebut berhasil ditaklukkan. Raya yang kasihan terhadap mereka malah mempekerjakan mereka agar dirinya bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk, kenyataannya adalah ketua desa Cakar telah menjadi batu, dan seseorang memberitahu kalau potongan batu permata berada di genggaman ketua desa Cakar yang paling kejam. Di waktu yang sama, Sisu mempunyai inisiatif untuk menyusul Raya dengan membawa hadiah dari hasil mengutang di pasar. Eits, ngutang? Enggak lah, ia ditolong sama si nenek tua. Ternyata si nenek tua itu juga penipu. Ia mengantar Sisu keluar gerbang yang dipenuhi oleh Duran. Ternyata nenek tua itu adalah ketua desa Cakar. Ia juga bermaksud mengambil potongan batu permata milik Raya untuk koleksinya. Beruntung lagi Raya datang menolong Sisu dan mengambil potongan batu permata milik nenek tersebut. Di saat Sisu memegang potongan permatanya, ia langsung mengeluarkan sihir kabut yang dimiliki adiknya dan kabur dari tempat itu. Sesampainya di perahu, Raya kaget melihat komplotan bayi penipu sedang makan dengan rakus. Dan lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya ke desa Tulang. Di tempat lain, Namari meminta sang ibu untuk memberikannya pasukan agar ia bisa menyerang Raya yang berada di desa Tulang. Di perjalanan menuju desa Tulang, Raya menipu komplotan bayi untuk tidak membuat kacau di dalam perahu dengan bermain petak umpet. Setelah itu, ia ngobrol dengan Sisu. Raya mengatakan kalau ia tak percaya lagi dengan siapapun karena kepercayaannya telah hancur ketika orang-orang yang dipercayainya telah mengkhianatinya.
Sesampainya di desa Tulang, Sisu langsung berlari membawa bubur untuk membuktikan kepada Raya bahwa apa yang difikirkan itu adalah salah. Raya yang melihat hal itu langsung mengejarnya. Tak lama kemudian, Sisu sadar kalau sikapnya itu sudah seenaknya dan malah mengakibatkan mereka terkena jebakan dari desa Tulang. Lalu mereka bertemu dengan kepala desa Tulang yang bernama Tong. Tapi secara mengejutkan, teman-teman mereka datang untuk menolong dan membebaskannya. Tak lama setelah itu, Namari datang untuk menyerang mereka. Di saat itu juga, Raya melihat jika Tong hidup dalam kesendirian karena prajuritnya telah membantu akibat melawan Duran. Lalu, Raya memutuskan untuk mengulur waktu melawan Namari agar temannya bisa kabur yang dituntun sama Tong. Dan saat berkelahi dengan Namari, Raya mengalami tekanan yang membuatnya kalah dalam pertarungan tersebut. Sisu yang melihat hal itu pun langsung berubah menjadi naga untuk menolongnya. Teman-temannya Raya yang baru tahu kalau Sisu adalah naga marah padanya. Tapi Raya menjelaskan kalau tujuan dirinya adalah untuk memperbaiki dunia dan melawan Duran. Maka dari itu mereka bekerja sama untuk saling membantu. Dan tanpa disangka-sangka, Tong memilih memberikan batu permata kepada Sisu dan membuatnya memiliki sihir hujan. Di dalam perjalanannya menuju desa Taring, mereka menyusun rencana untuk mengambil pecahan batu terakhir. Nah, kemudian Bon mengutarakan rencananya yang menggunakan taktik menyerang. Dan Sisu juga memiliki rencana yang harus ramah kepada manusia lain. Karena rencana Bon lebih masuk akal, Raya pun setuju dengan rencana Bon. Lalu, Sisu mengajak Raya untuk mendatangi suatu tempat. Tempat itu ternyata adalah kuil desa hati. Nah, di sini Sisu menunjukkan saudara-saudaranya yang sudah menjadi batu. Sisu bercerita bahwa 500 tahun lalu, ia dan saudara-saudaranya adalah naga terakhir yang tersisa dari kekejaman Duran. Di tempat ini mereka tenggelam dalam lautan Duran. Namun karena saudaranya tak menginginkan kekalahan, maka dari itu mereka menggabungkan beberapa sihir untuk dijadikan permata yang akan mengalahkan Duran. Dan mereka semua mempercayakannya pada Sisu. Berkat kepercayaan, ia menyadari bahwa dapat menguatkan dirinya dari yang pernah dibayangkan. Begitu juga dengan Namari. Jika ia tak mempercayainya, maka hanya Raya yang harus memulai mempercayainya. Setelah itu, Raya mendatangi ayahnya dan memberikan bunga yang diletakkan di tangannya. Kemudian, Raya memutuskan untuk memakai rencana Sisu dengan memberikannya hadiah berupa kalung Sisu yang pernah Namari berikan kepadanya. Di tempat lain, Ibu Namari merasa takut karena jika Sisu berhasil menyatukan dunia, desa lain akan menyerang desa Taring karena telah membuat dunia menjadi hancur. Lalu di malam harinya, komplotan bayi masuk ke desa Taring untuk memberikan surat kepada Namari dan kalung Sisu yang pernah ia berikan kepada Raya. Di waktu yang sama, Raya memberikan penyedap rasa khas desa hati pada makanan yang dibuat oleh Bon, agar dia dan Tong tak berantem. Di saat sedang makan, Namari memberikan kode pada Raya untuk mendatanginya. Raya mengingatkan Sisu agar tak gegabah sampai Namari menyerahkan batu permatanya. Setelah itu, Namari memberikan potongan batu permatanya. Namun lagi-lagi ia mengkhianatinya. Di saat Raya ingin melawan, Sisu mencegahnya dan tak disangka-sangka, Sisu terbunuh oleh Namari. Lantas, Namari yang melihat hal itu langsung lari mengambil potongan permata miliknya. Hal aneh mulai terjadi. Air laut menjadi kering. Raya tak tinggal diam dan langsung bergegas meluapkan amarahnya untuk membunuh Namari. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Di waktu yang sama, teman-temannya Raya menyadari kalau kekuatan batu permatanya sudah mulai meredup. Maka dari itu, mereka pun berjuang untuk menyelamatkan warga desa Taring agar bisa dengan cepat keluar dari tempat tersebut. Pertempuran Raya dan Namari menjadi sangat sengit, hingga membuat Raya menjadi terpojok.
Tapi pada akhirnya ia bisa mengalahkan Namari dan memaafkan demi roh Sisu. Kemudian Raya yang melihat teman-temannya sedang berjuang, dengan cepat ia langsung membantu teman-temannya melawan Duran. Ketika Tuk-Tuk membawa warga desa Taring untuk pergi, tiba-tiba saja Duran mencegatnya. Beruntung mereka ditolong oleh Namari. Tapi sayangnya setelah itu mereka harus jatuh dalam reruntuhan. Di saat keadaan mulai mendesak, Raya menyuruh mereka untuk mengumpulkan batu tersebut. Namun karena tak ada yang mempercayai Namari, Raya pun memulai untuk percaya Namari dengan memberikan potongan batu permata padanya. Seketika Raya menjadi batu. Dan di saat itulah teman-temannya mengikuti jejak Raya yang mempercayakan batu permata pada Namari. Tadinya Namari mau kabur, tapi karena sudah dipercayai, ia pun menyusun batu permata itu menjadi batu permata yang utuh, dan termasuk Namari keburu menjadi batu. Tapi tak lama kemudian batu permata yang utuh itu bersinar kembali, hingga akhirnya cahaya permata membuat Duran musnah dan menghidupkan manusia kembali. Setelah kejadian itu, dunia kembali damai, dan tanpa disangka-sangka para naga yang sudah membatu ratusan tahun lalu bisa hidup kembali, dan Sisu bisa dibangkitkan kembali. Sisu kemudian mendatangi Raya dan memeluknya. Kemudian mereka pulang ke desanya masing-masing untuk bertemu dengan keluarganya. Dan Raya yang bertemu dengan ayahnya langsung memeluknya hingga menangis. Dan lalu Sisu mendatangi mereka dan mengatakan kalau Kumandra sudah tercipta lagi karena perjuangan Raya. Ayah pun sangat bangga, dan warga Kumandra telah berdamai dan hidup bahagia. Makasih yang udah denger sampai akhir cerita filmnya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri. Sekian gua Prada. See you in the next video and bye bye.